Udah dibuka Mas Ari. Kita buka acaranya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diminta sepatu tinggi dikasih sepatu tek-tek, gak apa-apa deh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini, bagaimana tadi Mas Hari sampaikan, baru hari kedua atau hari pertama ya? Hari kedua. Hari kedua di tahun baru kita sudah memiliki acara yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan sebagaimana tadi disampaikan didatangi oleh tokoh-tokoh, bahkan juga Komisi 1 sudah datang ke sini dipimpin oleh Pak Utut dari PDIP, kemudian ada Pak Kiai Hidayat Nur Wahid, juga Wakil Ketua MPR. Jadi sudah ada berapa Wakil Ketua MPR itu yang hadir, dan ketua-ketua. Alhamdulillah Kuwait selama ini mungkin tidak terlalu banyak mendapat kunjungan dibanding negara-negara lain ya, yang itu menjadi favorit seperti Spanyol, Portugal, pokoknya di Eropa lah. Middle East ini rasa-rasanya jarang yang tengok ya, kecuali kalau mereka ke Saudi sekaligus umroh, jarang sekali. Dan alhamdulillah setahun kemarin berturut-turut ya, mulai dari timnas, kemudian dari futsal, ada yang MTQ, kemudian sayang yang atlet yang kita nggak sempat mempertemukan dengan masyarakat. Alhamdulillah diberi kekuatan, diberikan keleluasaan, dan juga dukungan dari teman-teman KBRI Kuwait City di bawah komando Pak Adi waktu itu ya, sebagai Pensosbud. Kemudian sekarang digantikan oleh Ibu Niki. Sekarang Pak Adi pegang politik walaupun tetap sebagai Minister Counselor. Kemudian ada Bu Dewi Atnaker. Ini kalau saya kekurangan uang selalu saya mintain sama Bu Dewi. Di Kemenaker itu duitnya banyak. Jadi selalu semua kegiatan yang kita lakukan ini mendapat dukungan penuh dana dari Atnaker. Dan yang lainnya ada Mas Habib. Nah ini yang bikin sedih nih, Mas Habib Januari ini harus kembali ke tanah air nih. Jadi air mata saya sudah kering karena nangisnya sudah dari kemarin ditinggal sama Mas, akan ditinggal Mas Habib. Tapi kita doakan ya, insya Allah Mas Habib nanti akan mendapatkan posisi yang lebih baik dan karirnya juga semakin baik, sama seperti teman-teman yang sudah pulang lebih dahulu seperti Bu Nadia, Pak Irud, dan Kak Iqbal, dan semuanya menjadi bagian yang mudah-mudahan terus membangun komunikasi dengan kita. Dan juga ada Pak Sarino di sini. Kalau nggak ada Pak Sarino nggak bisa jalan kita karena beliau yang pegang uang di PKRT kita. Kemudian ada Bu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang bukan orang hukum nggak terlalu ini, tapi kita undang-undang yang menaungi pemilu itu namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah 2024 nanti undang-undangnya tetap sama undang-undang ini, artinya pemilu 2024 ya kurang lebih akan seperti 2019 gitu ya, tetap kalau yang di Indonesia 5 surat suara gitu ya, dalam satu hari yang sama memilih presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Yang di luar negeri ya tetap hanya 2 di satu hari yang sama. Jadi kurang lebih kalau misalnya Ibu Bapak sempat ikutin berita di Indonesia rame soal sistemnya mau proporsional terbuka atau mau tertutup gitu ya. Ya karena undang-undangnya nggak berubah ya tetap proporsional terbuka gitu ya, walaupun kemudian itu di Mahkamah Konstitusi ya itu ya persoalan yang berbeda, tapi karena undang-undangnya nggak berubah kurang lebih akan sama gitu. Di surat suara nanti akan ada nama partai politik gitu ya, akan ada calegnya gitu. Jadi karena undang-undang pemilunya nggak berubah ya sistemnya juga tidak berubah. Nah ini voter turnout, partisipasi orang yang datang ke TPS. Kalau kita lihat trennya dari 99 sampai 2019, 99 sebenarnya yang tertinggi ya, angka partisipasi orang datang ke TPS itu hampir 90% ya. Lalu sempat turun di 2004 itu 80%, 2009 itu 73%, 2014 naik lagi 75%,
2019 itu hampir 80%. Jadi di pilkada pun tapi alhamdulillah saya bisa datang ke sini dan bertemu dengan ibu bapak semua. Ini sebuah berkah anugerah buat saya, ilmu baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, keluarga baru pastinya. Mudah-mudahan silaturahminya bisa terus berlanjut. Dan saya dengan Bu Lena, saya Mbak Nisa, Ninis itu tergabung di dalam satu perkumpulan yang cair, namanya perkumpulan informal Maju Perempuan Indonesia. Nah, kami dikoordinatori oleh beliau, Ibu Dubes kita, Bu Lena Mariana, yang meskipun sudah jauh di Kuwait masih banyak berinteraksi dengan kami di Indonesia. Jadi beliau selalu mendorong perempuan-perempuan yang tergabung di Maju Perempuan Indonesia untuk ikut berkontribusi bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Perludem sendiri punya pengalaman di 2019, sebelum 2019, bahkan sejak 2014, kami bersama beberapa rekan-rekan diaspora mendorong terbentuknya Dapil Luar Negeri. Jadi kami sempat pergi ke Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi untuk membentuk Dapil Luar Negeri. Lalu putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah Dapil Luar Negeri itu open legal policy. Jadi kalau pembentuk undang-undang menginginkan ada Dapil Luar Negeri itu konstitusional. Tapi kalau tidak ada Dapil Luar Negeri pun itu konstitusional. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang apakah menginginkan Dapil Luar Negeri atau tidak.